Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, akan membahas seputar guru pendidikan agama Islam yang menggunakan aplikasi Siaga. Nah, ini adalah akun Siaga saya, Bapak Ibu bisa lihat sudah aktif ya. Tahun pelajarannya yaitu semester ganjil 2024-2025. Nah, jadi ada perbedaan memang setiap update-nya akun Siaga. Nah, untuk tahun ini, di tahun pelajaran baru ini, setidaknya saya lihat itu bisa 3 kali verbal ke operator, bisa 4 kali. Nah, saya termasuk yang 4 kali. Kenapa? Karena memang saya tidak mengisi lengkap ya. Karena di awal itu akunnya kan merah dan ada poin-poin yang harus kita isi ya, pengupdatean tahun 2024-2025 ini. Nah, di antaranya itu tentang TMT, bahkan agama pun ditanya kembali, disuruh memilih. Nah, tentu kita pendidikan agama Islam. Nah, bisa saja agama lain itu kan juga ada di akun Siaga. Kalau tidak salah itu seperti agama Buddha itu juga menggunakan aplikasi Siaga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan heran yang belum itu agama Kristen. Agama Kristen itu masih lagi pakai simpatika. Nah, oke, lanjut. Nah, yang pertama itu tentang pengisian status di profil pribadi kita ya, baik itu di kepegawaian, terus lagi dan lain-lain, lebih kepada profil pribadi kita, personal dan status kepegawaian, karena di situ banyak masalah. Nah, kenapa saya katakan tadi saya 4 kali verbal? Yang pertama saya isi agama, terus lagi TMT, saya ajukan verbal. Nah, ternyata saya belum lengkap mengisi. Nah, maka setelah di ACC saya verbal lagi mengisi yang kurang. Di antaranya itu kalau tidak salah itu seperti lama mengajar ya. Berarti kan ada di situ 0 tahun, 1 tahun dan seterusnya. Nah, jadi saya isi ulang. Jadi sudah 2 kali saya verbal. Nah, setelah aktif, setelah lengkap data personal dan data pegawai, barulah status akun aktif. Namun kita tentu lanjut yang sertifikasi ke absensi. Nah, jadi yang ketiga saya verbal masalah jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar Bapak Ibu semua juga wajib mengisi, baik yang sertifikasi maupun yang tidak sertifikasi. Nah, verbal ketiga itu jadwal mengajar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ini kan ada jadwal mengajar dan tugas. Nah, jadwal dan tugas. Nah, di situ jadwal mengajar dan tugas tambahan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal klik, nanti ada kita disuruh input jadwal mengajar, tinggal kita input. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, barulah muncul SKMT. Jika kita tidak mengisi jadwal dan tugas tambahan, maka SKMT tidak muncul untuk teman-teman yang sertifikasi. Nah, untuk teman-teman yang belum sertifikasi tentu tidak tidak ada muncul dan tidak diwajibkan ya untuk mengupload SKMT. Nah, karena kalau tidak salah ya tidak bisa memang, atau tidak ada, kurang lebih seperti itu. Karena SKMT khusus yang sudah sertifikasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kali ini itu yang penting. Jadi kalau kita isi semua, jadi setidaknya kalau Bapak Ibu yang belum sertifikasi ada 2 kali verbal. Jadi Bapak Ibu harus tahu dan ingat itu. Yang pertama, Bapak Ibu verbal melengkapi data personal dan data kepegawaian, karena ada yang penambahan keterangan, status pegawai, terus lagi TMT, agama pun ditanya lagi, dan beberapa kurang lebih sekitar 6 ya. Golongan juga ditanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadwal dan tugas mengajar, jadwal mengajar dan tugas. Seperti di menunya itu, Bapak Ibu bisa lihat jadwal dan tugas di nomor 3, jadwal dan tugas. Nah, nanti adalah di situ jadwal mengajar dan tugas tambahan.
2 itu saja untuk yang tidak atau belum menerima sertifikasi. Jadi Bapak Ibu setelah verbal pertama jangan main tinggal, main hilang saja. Nah, karena nanti diburu sama operator. Nah, jadi kasihan juga operator mengaktifkan, karena nanti yang bermasalah jadi untuk kita juga. Ketika kita tidak aktif, maka nanti bisa tidak terpanggil PPG. Kalau masih honor bisa tidak dapat insentif. Nah, yang sekarang ini keluar kan bahaya. Jadi kan kacau. Jadi ketika rezeki sudah dapat kita buang begitu saja kan, tidak, kan sayang. Jadi Bapak Ibu itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak sekali Bapak Ibu beropal. Jadi setiap update itu pasti berbeda dia. Mungkin untuk kali ini itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.